Hai guys, kali ini Bang Jet akan membahas film yang berkisah tentang seorang remaja yang pindah ke sebuah kota kecil bersama ayahnya. Namun mereka tak mengetahui kalau kota itu menyimpan sebuah sisi gelap yang tersembunyi, di mana ada sosok badut psikopat yang selalu menghabisi para remaja secara brutal. Bagaimana, penasaran kan? Dan selamat datang di channel JM27. What the hell? Pada tahun 1991, terlihat sekelompok remaja sedang melakukan pesta di sebuah gudang penyimpanan jagung. Di sini, salah satu remaja yaitu Jessica berusaha mengajak ayam bebeknya untuk baku pompong di dalam ladang jagung. Karena sudah oleng, Tyler malah kehilangan Jessica dan mencarinya. Namun, tiba-tiba Jess? What the fuck? Singkat waktu, setelah beberapa tahun kemudian, Quinn dan ayahnya yaitu Dr. Glenn baru saja pindah ke sebuah desa terpencil yang dipenuhi dengan ladang jagung. Niat Glenn pindah karena di kota terlalu banyak pesaingnya dan ingin membuka tempat praktik di rumah barunya nanti. Setibanya di rumah baru, mereka malah mencium bau bangkai dari tempat perapian dan Quinn pun mengeceknya. Selesai dengan semua itu, Quinn dan Glenn langsung bersih-bersih dan beristirahat. Keesokan paginya, ketika Quinn akan pergi ke sekolah, ia malah dikejutkan dengan kemunculan seorang pria bernama Russ. Kedatangan Russ yaitu mengajak Quinn untuk pergi bersama, mengingat Quinn merupakan tetangga baru. Hunting and fishing's good if you like that. Thank you. I will. Sayangnya, di hari pertama Quinn malah terlambat dan semua murid yang ada di sana menjadi gagal fokus. Di sini terlihat para murid tersebut nampak kaflal dan tidak disiplin dan selalu membuat gurunya emosi. Bunny, This isn't. if one of these leaves this room, Setelah jam pelajaran selesai, para remaja kafal mulai mendekati Quinn. Lantas Quinn yang mempunyai sifat kepala batu merasa cocok dengan circle tersebut. Mereka bernama Janet, Ronnie, Tucker, Matt, dan Cole. Saat malam polote, mereka mengajak Quinn ke base camp mereka. Di sini Cole bercerita tentang kebakaran yang telah terjadi di gudang ladang jagung. Sebelumnya mereka telah membuat konten di gudang tersebut. Hingga tak lama kemudian, gudang itu tiba-tiba terbakar dan warga yang ada di sana mencurigai kalau itu merupakan ulah Cole dan teman-temannya. Namun mereka mengaku kalau itu semua bukanlah ulah mereka. Sementara itu, Matt yang sedang buang air kecil tiba-tiba dikejutkan dengan munculnya badut psikopat. it's Ternyata semua itu hanyalah sebuah prank untuk episode lanjutan dari konten yang mereka buat sebelumnya. Tak butuh waktu lama, kedekatan Cole dan Quinn kini sudah merajalela hingga Cole pun mengantar Quinn pulang. Karena sudah, Quinn langsung mentransfer jigongnya. Everyone drinks in high school. Dad. Go home. Stop. Go home. Insiden barusan membuat Quinn bad mood dan langsung membacoti sang ayah. Memang anak durhaka. Exactly, if it's what you needed. It never actually mattered what I wanted because you fucking ran away. Di kamar, Quinn yang tak ingin galau memutar video yang baru saja mereka buat. Di sini, Quinn melihat sebuah keanehan
yang mana terdapat sosok badut lain yang juga berada di tempat tersebut. Dengan cepat, Queen pun mengirim keanehan itu pada Tucker. Di saat Tucker mengecek gambar yang Queen kirimkan, hal-hal aneh mulai terjadi. Merasa kalau ini hanyalah prank dari para bestinya, Tucker memutuskan untuk mencari badut itu. Namun, tiba-tiba keesokan paginya, Matt yang ingin terlihat suspek melatih dirinya dengan mengangkat beban. Ketika sedang terhosa-hosa, tiba-tiba sebuah musik box muncul di sana. Melihat itu, Matt yang ingin memprotekkan otot-ototnya tidak peduli dan melanjutkan aktivitasnya lagi. Lalu, yang terjadi? Saat malam polote, Queen yang birahi malah diam-diam pergi ke pesta bersama Cole. It's very reassuring. Thank you. Yeah, it is really cool. Di tengah perjalanan, mereka bertemu dengan ras yang baru selesai berburu. Di sini, Cole malah membacoti ras dan ternyata dulunya mereka berdua sangat dekat. Hingga akhirnya menjadi asing ketika pabrik jagung terbakar. Karena ayah ras tidak lagi bekerja semenjak insiden tersebut. Well, we're heading to the hoedown. Singkat cerita, mereka pun sampai di sebuah gudang penyimpanan jagung yang kita lihat di awal scene tadi. Para remaja Kaflal semua merayakan pesta di sana dan mulai bersenang-senang. Tak lama kemudian, Queen yang sudah birahi langsung mengajak Cole ke gudang Jeremy untuk baku pompong. Di tengah situasi yang kalian inginkan, Cole malah menolak Queen yang membuat Queen sangat malu dan pergi dari sana. Ketika Queen sedang menenangkan diri, datanglah Janet dan Ronnie yang berusaha meledeknya. Saat bersamaan, muncullah seorang wanita keluar dari ladang jagung. Sex today, so young. Merasa semua itu hanyalah prank yang dibuat oleh Tucker dan Matt. Ronnie dan Janet malah senang hingga pada akhirnya Queen mengecek nadi wanita tadi dan ternyata benar-benar meninggoy. Lalu muncullah sosok badut psikopat. Tepat pada waktunya, Ras berhasil mengheadshot badut tersebut. Karena panik, Queen berusaha menghubungi pihak 911. Sayangnya, seperti yang sudah kalian tebak di situasi seperti ini, sudah pasti jaringan telah dihilangkan Kang Sutradara. Ketika Queen ingin mengetahui siapa orang di balik topeng badut, teror yang sebenarnya pun baru akan dimulai. Di tengah kepanikan, Queen menemukan sebuah saluran yang dapat membawa mereka keluar dari sana. Dengan cepat, satu persatu dari mereka mulai masuk ke dalam. Lantas Queen yang takut Cole kenapa-napa memintanya untuk segera pergi dari sana. This corn hurts. Shut up. Tak lama kemudian, mereka akhirnya keluar dari ladang jagung, bertemu dengan sebuah mobil yang ternyata itu adalah mobil Pak Lado Singgomoy. Bukannya ditolong, Lado Singgomoy malah membawa Cole pergi dari sana. In America. What the hell? Merasa ada yang aneh, mereka pun terpaksa kembali masuk ke dalam ladang jagung untuk mencari rumah terdekat dan meminta bantuan. Di sini, para badut psikopat tiba-tiba muncul dan memburu mereka dengan sangat brutal.
Naas sekali, si rambut mie instan terpaksa kembali ke alam barzah. Sementara itu, Queen dan Janet akhirnya menemukan sebuah rumah dan masuk ke dalam dan menemukan sebuah telepon, kemudian mencoba meminta bantuan. Saat bersamaan, mereka melihat adanya foto mereka yang terpajang di sana. Ternyata selama ini mereka telah diincar oleh orang-orang yang menggunakan topeng badut Friendem psikopat. Di saat Queen mengajak Janet untuk pergi dari sana, tiba-tiba di sisi lain, Glenn yang terbangun dari tidurnya pergi ke kamar Queen dan berniat meminta maaf atas kejadian kemarin malam. Namun di saat ia membuka selimut, Doi pun menyadari kalau Queen si anak maling kundang telah pergi dan Glenn bergegas mencari Queen. Kembali ke Queen, setelah mengirimkan badut ke alam barzah, Queen yang akan kabur menggunakan mobil malah tidak dapat mengendarainya dan ditangkap oleh badut psikopat. Setelah sadar, Queen terkejut karena para badut itu adalah si Ladu Singgemoy, juga gurunya dan para warga yang ada di kota tersebut. Saat bersamaan datanglah ketua para badut yang ternyata Ayah Cole. Mereka melakukan semua ini karena menganggap kalau para remaja telah merusak tradisi turun-temurun di kota ini. Hingga akhirnya Ayah Cole yang muak juga akan menghabisi anaknya sendiri. Dan yang terjadi, I know that scares the shit. tepat pada waktunya, Ayah Queen datang dan menumbangkan beberapa dari mereka. Di sini terjadilah adu mekanik antara mereka. You got that. Akhirnya mereka semua berhasil selamat dan ternyata Cole dan Ras adalah sepasang kekasih boti yang saling mencintai. Dan film pun tamat. Bagaimana? Ending yang sangat mempelotekan bukan? Oke guys, sekian dari film tersebut. Langsung saja like, comment, and subscribe.